Sebagaimana kita tahu, otak itu Allah ciptakan ada otak besar, ada otak kecil, dan rupanya otak terbagi dua, ada belahan kanan dan belahan kiri. Disitulah yang terlihat perbedaan-perbedaannya. Ya, sini. Ada apa dalam otak? Ada yang disebut sel otak. Ya, sebelumnya mungkin ayah bunda pernah dengar saya cerita di media sosial, selalu saya awali dengan ilmu otak karena basicnya neuroparenting ya. Jadi ada ini nih Bu, sel otak ini sudah diperbesar ya, atau kita perbesar lagi ya. Dan menurut ahli neuroscience, satu neuron cara kerjanya seperti satu komputer yang tercanggih di zamannya ya. Saya lahir tahun 60-an ya, mungkin Bapak Ibu ada yang juga 60 atau 50 ya. Ustaz Abdul Qadir mungkin lebih lagi dari kami ya, Masya Allah ya. Ini juga punya 100 miliar. Tapi tentu lebih canggih umur-umur yang lebih muda ya. Bu Mona lahir tahun berapa? Bu Mona lahir tahun berapa? Lahir tahun berapa Ibu? 77. Otak beliau lebih canggih dari saya. Siapa yang lahir tahun 80-an? Ayah bunda, coba angkat tangan. Oh Masya Allah. Ini banyak yang milenial ya. Yang lahir tahun 2000-an. Alhamdulillah. Yang masih belum berkeluarga dan hadir hari ini. Mana? Terima kasih. Mudah-mudahan bisa jadi ya bekal ya. Iya, baik. Dulu kami punya 100 miliar juga. Tapi rupanya yang ahli neuroscience mengatakan neuronnya anak-anak sekarang lebih sophisticated, lebih canggih. Waktu ditanya di mana letak canggihnya, daya tampung data-data, daya tampung informasi. Mungkin kalau sekarang ngomongnya RAM-nya lebih besar, kayak gitu. Tapi kami yang usia yang lahir 40, 50, 60 memang nggak canggih, tapi lebih tangguh. Tetap nggak mau kalah, lebih tangguh. Maka neuronnya ini memang tangguh sehingga karya yang dihasilkan itu memang teknologi tangguh. Siapa Bapak Ibu yang masih punya televisi kayak gini? Ini tangguh banget, bandel banget. Jadi TV ini kalau rusak dulu dipukul jadi betul. Masih dapat? Dulu ada acara namanya Dunia Dalam Berita, Anita Rahman yang membacakan, waktu itu goyang-goyang. Saya tanya sama ibu saya, ibu, televisi goyang-goyang. Apa kata ibu dari dapur? Pukul nak, pukul nak. Ya, betul-betul saya pukul atasnya. Pak, betul. Suatu ketika goyangnya keras, pukul satu kali, pelan. Ibu, masih goyang. Sampingnya nak, sampingnya kanan kiri kau pukul. Pak. Oh, betul. Makanya kami yang lahir di tahun itu, kalau nakal dipukul jadi betul. Karena memang otaknya 100 miliar tapi beda. Sekarang nggak bisa. Mana ada TV dipukul, boleh? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu kalau ada, saya pernah lihat itu ada bapak-bapak ya, HP-nya digini-giniin. Oh itu pasti lautan 60-an itu. Dia pikir ilmu yang dulu bisa sama, tambah rusak. Maka otak anak sekarang juga sama 100 miliar, tapi dia lebih ya pendekatannya harus soft touch. Sebagaimana teknologi yang diadakan atau diciptakan semua soft touch. Ya enggak sih? Ibu pegang HP begini kan? Lu barangkali kalau saya disuruh sholat sama ibu saya, pantat kita dipukul. Sholat, nah ayo sholat. Dan kita oke aja, walaupun jalannya Sekarang nggak bisa kayak gitu. Harus soft touch. Minimal sentuh bahu saja. Ayo nak sholat nak. Talang bahunya. Suara pun harus lembut. Kenapa? Karena neuron mereka memang 100 miliar, tetapi neuron mereka memang neuron yang lembut. Untuk itu, sebagai orang tua zaman sekarang, ada yang diminta oleh mereka. Dua yang diminta oleh mereka. Satu, mohon tidak bilang bahwa era orang tua lebih baik daripada kamu. Oh, masih mereka marah. Dan dua, tidak melabel negatif mereka. Mereka tidak suka disebut generasi mecin. Karena yang mecin itu saya. Sekarang generasi kaldu jamur. Betul. Ibu masak pakai kaldu jamur sekarang? Mecin tuh saya yang 60-an. Dulu iklan mecin gede-gede banget zaman dulu. Stop bikin atau menyebut mereka generasi yang negatif. Karena mereka bilang apa? Aku kan nggak tahu kalau mau lahir tahun 2000-an ibu. Gitu. Ya salah bapak ibu lah kenapa lahirin aku. Anak sekarang anak jujur. Anak kritis. Ya, iya. Stop untuk bilang mereka generasi galauers. Stop untuk bilang mereka generasi rebahan.
Stop untuk bilang mereka generasi strawberry. Emang kenapa strawberry? Itu ciptaan Allah. Merah bagus, belum matang pink, ya, banyak vitamin C dan antioksidan. Tapi lembek Bu Aisyah, justru karena lembek dia bisa diserap dengan cepat. Ya, anak sekarang kok tangguhnya apa? Tangguhnya anak sekarang adalah dia bisa menseleksi media sosial. Itu tangguhnya mereka. Itu perjuangan mereka menseleksi ini berita nyata atau hoax. Bahkan dengan kecanggihan kecerdasan buatan AI, ini benar suara orang ini yang ngomong atau bukan? Ya, saya saja sering kaget. Mukanya muka saya, ngomongnya suara saya. Kenapa di dalam berita itu saya bilangnya saya Vina Panduwinata? Loh, perasaan nggak pernah saya mempromosikan banyak hal, isinya promosi semua ya. Kecanggihan otak mereka harus menseleksi itu. Itu berat loh Bu, untuk sekarang. Ya, karena kita bisa terkecoh. Mereka berjuang untuk menseleksi, ya, karena uang jajannya kurang dari ayah bunda, tiba-tiba ada, ya, pinjol di situ. Cuma tinggal untuk diklik sedemikian rupa. Itu untuk klik itu dengan mudah, tapi mereka mau, ya, berikhtiar untuk klik tidak, klik tidak, klik tidak, klik tidak. Itu perjuangan untuk generasi saat ini. Kalau tidak, penipuan ada di mana-mana ya, nauzubillah min dzalik. Jadi memang ketangguhannya berbeda, ikhtiar dalam ya anak-anak berjuang itu memang berbeda ya, karena tadi juga oleh Ustadz Abdul Qadir Baraja mengatakan memang ya eranya beda gitu, kita tuh beda ya. Baik. Sekarang bagaimana? Pelajari dulu sambungan otak ini. Sambungan otak ini karena satu neuron kayak satu komputer, ini betul-betul kayak kabel-kabel ini. Ini kabel utama yang nanti ke stop kontak, ini kabel yang ada di samping-samping laptop. Laptop hanya bisa 10 sambungan. Otak manusia bisa sampai 20.000 sambungan, Masya Allah. Ya. Dan dia akan bekerja dengan sangat cepat, terjadi proses seperti ini, sambung menyambung. Di sini ada peristiwa kimia, di sini ada peristiwa fisika. Ya. Dan ini terjadi proses listrik yang meloncat-loncat. Ya. Makanya Bapak Ibu sering merasa otaknya panas? Atau kadang-kadang agak koslet. Nah ini karena memang ada listriknya. Ya, ini proses neurotransmitter yang bekerja dengan cepat, dia ada listrik di situ. Ya, nah ini seperti ini. Sekarang apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diucapkan, apa yang dihidup, apa yang dilakukan, itu semua akan masuk ke dalam otak, terjadi sambungan-sambungan neuron ini. Dan akan masuk data-datanya, informasinya dalam sambungan neuron ini dan membentuk ingatan. Ya. Kemudian Allah juga membuat belahan-belahan di otak, di mana belahan yang nanti orang tua berikan nasihat, Bapak Ibu guru mengajarkan ilmu pengetahuan atau pelajaran pembekalan pengalaman, bagian mana? Bagian depan. Ya, izin. Kalau kami teman sejawat menyebutnya lobus frontalis di sini. Kalau Bunda nasihati anak-anak, disinilah masuknya. Ya. Malah ya tidak semua di lobus frontalis, dia ada paling depan lagi. Kita sebutnya adalah prefrontal cortex. Ini yang dalam konsep agama tempatnya akal. Nah di sini. Inilah tadi yang akan bersama-sama berkolaborasi antara orang tua dan Bapak Ibu guru untuk memasukkan ya ilmu, pengetahuan, petunjuk kehidupan, nasihat di otak yang bagian dahi. Ayah Bunda pegang dulu dahinya coba. Oke. Ada otaknya? Alhamdulillah. Aku lupa, biasanya orang-orang tuh lupa punya otak. Disinilah. Maka di sini kita sepakat bersama karena kita akan apakan otak akal anak ini. Ini sebetulnya isi prefrontal cortex dengan mengaji dan mengkaji apa yang Allah mau dan apa yang Rasulullah SAW contohkan. Itu masuknya di sini. Lewat mata, lewat telinga, lewat ucapan, lewat seluruh gerakan yang ada di tubuh kita, ya itu masuknya di situ. Ya. Dan memang ini akan terjadi sambungan. Dan sambungan ini harus juga diulang-ulang agar sambungannya tebal. Itulah proses belajar perlu diulang-ulang, direpetisi, bahkan perlu
didalamkan lagi, dielaborasi agar sambungannya jadi tebal dan tambah sambungan baru untuk memberi makna-makna baru lagi. Nah, seperti itu sebetulnya. Ya. Jadi bunda, ayah, kalau nasehatin anak, ya, boleh berulang, lebih baik lagi kalimatnya dikasih variasi. Tolong tidak itu-itu saja. Kalau itu-itu saja sambungannya jadi cuma satu. Tidak ada sambungan baru. Dan anak pun sudah mulai hafal. Suami saya begitu tuh. Dulu nih, walau kami belum belajar ya. Lanang, Prio, Kakung, ya, baru 3 tuh. Belum lagi kita belajar imunoresarin, baru jalan lahir baru belajar. Terus kata anak saya, Lanang, Prio, Kakung, ayah manggil kita. Terus kata yang satu lagi, pasti mau ngomongnya begini, begini, begini. Tapi mereka karena anak patuh datang juga, iya ayah. Ayah dulu. Suami saya bilang ngomong gitu. Terus mereka bertiga tepokan, Pak. Bener kan? Maka kasih variasi ya, Bu. Sama seperti variasinya, Ibu, 2 tambah 2 berapa? 4. Itu sambungan di otak Ibu sudah tebal. Tapi supaya ada variasi, 2 tambah 2 sama dengan 5 kurang 1. 2 tambah 2 sama dengan 3 tambah 1. Kan gitu. 2 tambah 2 sama dengan 4 kali 1. Supaya sambungannya jauh lebih banyak. Lebih variasi dan insya Allah menjadi lebih paham. Sudah paham pun kita terus belajar untuk jadi lebih sadar. Nah ini.